Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa SMKN 1 Muara Muntai, khususnya kelas 10 Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 3 April tahun 2020. Hari ini kita belajar mata pelajaran pekerjaan dasar otomotif. Untuk kali ini materi pokoknya yaitu melanjutkan materi pokok yang kemarin, yaitu mengenai hand tool, power tool, special service tool, dan workshop equipment. Mari kita simak penjelasan dari lanjutan yang kemarin berikut ini. Yang pertama, kita belajar dulu mengenai hand tool. Yaitu apa sih hand tool? Hand tool adalah alat tangan. Alat tangan dimasukkan di sini adalah sebuah kunci ataupun beberapa kunci yang ada di bengkel sepeda motor, itu terutama untuk pengoperasiannya yaitu sepenuhnya menggunakan kekuatan tangan atau tenaga tangan. Jadi tanpa ada kekuatan tambahan dari tenaga lain ataupun kekuatan lain dari, contoh misalnya ada dari listrik maupun udara ataupun kompresor. Baik, kita lanjutkan. Poin yang pertama kita mengenai wrench ya. Apa itu wrench ya? Atau apa itu kunci ya? Yang pertama kita mengenal jenis kunci ring ya. Kunci ring ini bentuknya ujung-ujungnya bulat ataupun berbentuk ring ya. Kunci ring ini digunakan untuk mengencangkan ataupun mengendorkan mur dan baut ya, yang berbentuk ring di kedua ujungnya ya. Ini sangat perlu ataupun wajib ada di bengkel sepeda motor karena ini sangat sering digunakan pada pengerjaan di bengkel. Cara penggunaan kunci ring ya, yaitu dengan memasukkan ring pada kunci, dipaskan kepada kepala bautnya, kemudian baru diputar ke kiri untuk membuka dan ke kanan untuk menguncinya atau menutupnya ya. Ini harus pas, tidak boleh miring. Kalau miring maka akan merusak keduanya. Yang pertama kuncinya, dan yang kedua adalah kepala bautnya itu sendiri, maka akan rusak. Harus perlu dengan kehati-hatian. Yang kedua kita belajar ataupun mengenal kunci pas. Kunci pas hampir menyerupai dengan kunci ring, namun perbedaannya kalau kedua ujungnya yaitu tidak berbentuk ring namun terbuka pas dengan kepala baut ataupun bisa dibuka secara langsung, tidak tertutup seperti ring ya. Kunci pas digunakan untuk mengencangkan mur dan baut yang sama kegunaannya, namun perbedaannya kalau kunci ring tadi itu torsinya sedang, kemudian kalau kunci pas ini torsinya torsi kecil, jadi hanya kekuatan-kekuatan kecil aja yang bisa digunakan untuk kunci pas. Berikut ini adalah cara penggunaan kunci pas. Cara penggunaan kunci pas itu harus presisi ketika menggunakannya. Pemasangan daripada kepala kuncinya pas dengan kepala bautnya, tidak boleh miring maupun salah posisi. Ini yang pertama pas, kemudian yang kedua ini digambarkan pada salah posisi, kemudian yang ketiga kurang masuk ataupun kurang pas, maka tidak bisa disebut dengan kunci pas kalau kurang pas. Oke, lanjut. Yang ketiga, mari kita mengenal juga kunci kombinasi, yaitu kombinasi antara kunci pas dan kunci ring, disebut kombinasi pas ring ya. Kunci pas ring ini ya, digunakan untuk mengencangkan maupun membuka baut mur
ataupun menahan ya dengan torsi kecil ya, kurang lebih sama dengan kunci pas, itu torsinya torsi kecil. Kalau yang kunci ring torsinya sedang ya. Itu perbedaannya dan antara keduanya tadi, jadi ujungnya yang satu berbentuk ring, yang satu terbuka ya. Jadi itu karena disebut kunci kombinasi ya. Jadi kombinasi antara keduanya, yaitu kunci pas dan kunci ring, maka disebut dengan kunci pas ring ya. Untuk cara penggunaan daripada kunci pas ring ini kurang lebih sama dengan kunci ring dan kunci pas yang tadi. Hanya saja pemasangan yaitu ataupun peletakannya di sini diperjelas. Yang pertama ada ukuran pada kunci ringnya, bagian ringnya itu jarak antara sisi berlawanan dari ujung tertutup ya, berlawanan dengan ujung tertutup. Ini contoh saja, ukurannya 12 mm. Kemudian yang untuk kunci pasnya, jarak antar sisi berlawanan dari ujung terbuka ya. Itu hanya perbedaan daripada bentuk ujung atau kedua ujungnya saja pada kunci pas ring. Nah, sekarang itu pengaplikasian antara ketiga kunci yang tadi, yaitu kunci ring, kunci pas, dan kunci kombinasi pas ring. Itu ada beberapa larangan ataupun yang tidak dibolehkan dalam penggunaannya, yaitu yang pertama dilarang untuk menyambung antara kunci pas dengan kunci pas, itu bisa merusak. Namun itu sering digunakan di bengkel itu dalam penyambungan tersebut, sering dipaksakan. Perlu kita ketahui bahwa itu tidak boleh. Kemudian yang kedua yaitu dilarang atau tidak boleh kunci pas dipukul dengan palu dalam memutar baut, maka akan merusak kunci maupun bautnya. Nah, selain kunci yang rusak, maka baut juga akan terhentak ataupun terkejut, maka dalam kejutan kepala kunci itu akan lecet ataupun nanti bisa menyebabkan dol pada kuncinya tersebut. Kemudian yang ketiga, posisi harus pas, maka dalam posisi itu kalau miringnya ataupun kemiringan daripada kunci itu harus sesuai, jangan sampai posisinya salah. Kalau salah maka bisa merusak baut maupun kunci. Kemudian yang keempat yaitu penyambungan dengan pipa, itu yang sering sekali dilakukan di bengkel, itu menyambung kunci dengan pipa ya, itu bisa menyebabkan patahnya kunci atau bengkoknya kunci. Oke, kita lanjut. Yang keempat, kita mengenal mengenai jenis ataupun macam-macam screwdriver atau obeng ya. Obeng ini ada dua, atau screwdriver ini ada dua jenis, yaitu yang pertama ada flathead screwdriver atau juga disebut dengan obeng main, dan yang kedua Phillips screwdriver, yaitu dengan disebut juga dengan obeng plus. Nah, keduanya ini masing-masing ada besar dan kecil, ini sedang kecil, besar dan besar, maka dalam penggunanya nanti itu sesuaikan dengan kapasitasnya ataupun sesuai dengan ukurannya. Kalau bautnya itu kecil maka gunakan yang kecil, kemudian kalau yang bautnya besar maka gunakan yang besar. Jangan dibolak-balik karena bisa merusak kunci maupun merusak bautnya. Nah, berikut adalah tipe-tipe screwdriver. Nah, yang pertama di sini ada obeng tipe reguler, yang kedua ada obeng tipe ketok, dan yang ketiga ada obeng stubi. Ya. Untuk obeng tipe reguler hanya untuk pengencangan baut dan mur, tidak untuk dipukul karena pegangan berbahan plastik yang mudah rusak. Kemudian obeng tipe ketok dapat
mengendorkan skrup yang tertanam kencang atau keras dengan cara memukulnya dengan palu di bagian atas pegangannya atau handle-nya. Itu boleh dipukul kalau obeng tipe ketok. Kemudian yang ketiga, obeng tipe Stubi itu digunakan untuk pengencangan atau pengendoran skrup, tidak boleh dipukul. Digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan skrup pada celah sempit. Jadi posisi celah-celah sempit itu menggunakan obeng Stubi. Nah, berikut ini adalah cara penggunaan tipe obeng ya. Yang pertama tadi obeng tipe reguler itu sesuaikan dengan kepalanya. Kalau menggunakan kepala plus ataupun kepala min, maka sesuaikan ukuran bautnya, kecil dan besarnya itu sesuaikan. Kemudian kalau yang obeng tipe reguler tidak boleh dipukul dengan palu. Nah, kalau yang ini itu ada cara penggunaan obeng tipe ketok ya. Obeng tipe ketok ini untuk kepalanya sesuaikan juga, kepalanya besar maupun kecil, mau menggunakan yang tipe flat atau yang Philips itu, atau yang plus maupun yang min itu sesuaikan ya. Kalau bautnya kecil ya menggunakan obeng yang kecil, kalau yang besar juga sesuaikan dengan obeng yang besar. Namun berbedanya di sini kalau obeng tipe ketok ya, itu boleh dipukul gagangnya dengan palu ketika pembukaan baut yang susah dibuka. Oke, lanjutkan. Lanjut yang kelima, yaitu kita mengenal macam-macam plier atau jenis-jenis ataupun macam-macam tang. Yang pertama adalah tang kombinasi atau combination plier, yaitu yang digunakan untuk menjepit atau memegang part maupun komponen. Berikutnya yaitu tang lancip atau long nose plier. Itu bentuknya kepalanya lancip. Selanjutnya yaitu ada tang potong atau diagonal cutting plier. Ini kepalanya digunakan untuk memotong. Nah, berikutnya yaitu ada snap ring plier open. Di sini yaitu ketika kita tekan, maka kepalanya tang ini akan membuka sehingga kuncian daripada itu akan terlepas. Selanjutnya yaitu snap ring plier close, yaitu untuk membuka kunci ya. Namun di sini cara penggunaannya yaitu ketika ditekan maka kepalanya akan menutup ya, sehingga kuncinya bisa terlepas, nanti kunciannya pada komponen bisa dibongkar pasang. Nah, berikutnya adalah cara penggunaan combination plier atau tang kombinasi, yaitu sesuaikan dengan komponennya, bagaimana bentuknya. Kalau pipih ya di ujung, kalau bulat maka di tengah untuk menjepitnya, ataupun pengunci-pengunci yang lain yang akan dijepit menggunakan tang ini ya. Kemudian dalam penggunaan tang kombinasi ini tidak boleh dipukul dengan palu ya. Kemudian jangan digunakan untuk membuka baut, namun hanya digunakan untuk menjepit saja. Kalau untuk membuka baut maka gunakan kunci pas ring maupun kunci pas dan kunci ring yang tadi. Yang berikutnya yaitu cara pengaplikasian ataupun cara penggunaan tang lancip atau long nose plier ya. Di sini digunakan untuk memegang benda di ruang yang sempit. Biasanya ketika kita membongkar komponen sepeda motor itu biasanya pada mesin itu agak sulit posisinya, ataupun di komponen di dalam itu sulit, maka kita gunakan pemegangan komponennya yaitu menggunakan dengan long nose plier atau tang lancip. Selanjutnya yaitu pengaplikasian atau cara penggunaan
diagonal cutting plier atau tang potong itu biasanya digunakan untuk memotong part, biasanya kabel atau part itu ada komponen-komponen itu yang biasanya digunakan untuk memotong kabel. Nah, berikutnya cara pengaplikasian snap ring plier open, yaitu digunakan untuk membuka ring. Nah, ringnya seperti ini nih. Ini ring, biasanya ini ringnya untuk mengunci komponen supaya tidak terlepas. Itu untuk biasanya membuka tadi snap ring plier open. Jadi ini ada tanda panahnya membuka. Ketika tangnya ditekan, maka partnya ini ataupun ringnya ini akan membuka. Oke, lanjut. Nah, berikutnya lagi di sini adalah cara pengaplikasian atau cara penggunaan dari snap ring plier close, itu digunakan untuk menutup ring ya. Di sini ringnya sudah terbuka ya. Nanti menguncinya nanti masuk biasanya di dalam silinder, itu silinder pada sistem rem cakram, itu pada master silindernya. Di sana ada penguncinya, yaitu ya bentuknya seperti ini. Maka tangnya ditekan sehingga ringnya ini akan menutup sehingga bisa dimasukkan dalam silinder tersebut, sehingga bisa digunakan untuk mengunci komponen pada sistem rem yang tadi. Lanjut poin yang ke-6 ya, kita mengenal macam-macam hammer ataupun palu. Yang pertama di sini ada palu plastik ataupun plastik hammer, yaitu digunakan untuk memukul benda yang lunak ya, terutama plastik, dan tidak merusak komponen atau objek yang dipukul tersebut. Jadi ketika kita pembongkaran komponen sepeda motor, jika komponennya mudah rusak, maka gunakan saja. Ketika bongkar kalau agak susah, maka gunakan jenisnya plastik hammer ataupun palu plastik. Yang kedua itu ada palu tembaga ataupun copper hammer ya. Itu palu yang terbuat dari tembaga yang digunakan untuk memukul benda logam tanpa merusak. Nah, ini digunakan untuk pemukulan benda logam yang tanpa menyebabkan kerusakan. Nah, ini gunakan pada komponen ya, jadi komponen tidak rusak. Nah, menggunakan palu tembaga ketika membongkar komponen-komponen pada sepeda motor, ini terutama membongkar mesin. Ini biasanya menggunakan palu. Nah, berikutnya ini adalah bell punch hammer, itu di sini palunya terbuat dari baja ataupun logam ya. Palu ini digunakan untuk memukul benda logam dibantu dengan perantara. Jadi tidak boleh langsung dipukul dengan kepala palunya, namun perlu dilapisi kayu atau berupa papan supaya tidak terkena langsung pada komponen karena bisa merusak logam. Nah, berikutnya ini yaitu cara penggunaannya. Palu di sini jangan miring ya, harus pas presisi ketika pemukulan sehingga tidak menyebabkan kerusakan pada komponen yang lain ketika pemukulan palunya kepada komponen. Nah, hati-hati. Oke, lanjut. Nah, berikutnya di sini untuk menangani kerusakan pada palu ya. Ini pada palu misalkan palunya itu longgar, maka palu longgar pukul dengan perlahan sampai tidak longgar ataupun diberikan ganjal pada pemegangnya. Di ujung kepala itu ada pemegangnya, berikan ganjal ataupun lapisan supaya tidak longgar lagi. Yang kedua, jika palu berubah bentuknya ya, maka potong pada ujungnya bagian yang berubah tadi supaya bentuknya kembali seperti semula, itu dengan cara memotongnya dengan gerinda ataupun alat potong yang lain. Oke. Lanjut poin yang ke-7, mari kita mengenai kunci shock T ya. Kunci shock T ada dua. Yang pertama ada kunci shock T fleksibel dan kunci shock T yang biasa. Jadi yang fleksibel itu yang bisa bergerak atau yang digoyang kepalanya, kemudian yang biasa maka tidak bisa bergerak kepalanya.
Nah, sekarang cara penggunaan dari kunci Shokti tadi. Nah, ini caranya yaitu dengan cara memasukkan kepala kunci Shokti pada baut yang akan dibuka maupun dikunci itu dengan presisi atau dengan tepat, tidak boleh miring maupun tidak pas posisi kepalanya. Kemudian yang kedua, tidak boleh dipukul dengan palu, ya, bisa merusak kunci maupun kepala bautnya. Oke. Nah, sekarang lanjut yang ke-8, yaitu ada macam-macam kunci L, ya. Kunci L yang pertama yaitu kunci L dengan kepala shock, kemudian yang kedua ada kunci L dengan kepala segi 6, kemudian yang ketiga ada kunci L dengan kepala bintang. Ketiganya ini masing-masing disebut dengan kunci L, namun berbeda-beda fungsinya. Fungsinya disesuaikan dengan kepalanya, yaitu disesuaikan. Yang kalau kunci L yang kepalanya kepala shock, maka gunakan bisa membuka baut biasa atau baut yang segi 6. Kemudian kunci L yang kepalanya segi 6, maka di sini digunakan untuk membuka ataupun mengunci pada bautnya ini tidak timbul namun masuk ke dalam, itu bentuknya segi 6. Kemudian yang jenis yang ketiga tadi, kalau ke kunci L bintang, maka digunakan untuk membuka ataupun mengencangkan baut yang kepalanya bintang namun menjorok ke dalam, bukan timbul keluar. Nah, untuk penggunaan kunci L yaitu disesuaikan, tadi sudah disesuaikan ketika kepalanya tadi. Nah, sekarang posisinya harus presisi, harus pas, atau tidak boleh miring kanan maupun kiri, harus pas. Kalau miring maka bisa merusak bautnya yang pasti. Ketika sudah rusak maka susah dalam membuka baut maupun menguncinya. Oke. Sekarang lanjut yang ke-9, yaitu mengenal kunci shock set atau satu set kunci shock. Nah, satu set kunci shock ini dari mulai ukuran yang kecil sampai yang besar untuk membuka maupun mengunci baut. Nah, di sini ada alat bantunya ataupun alat yang penunjangnya dalam membuka baut. Nah, di sini ada yang pertama conversion adapter. Conversion adapter di sini digunakan untuk mengubah penyambungnya, yaitu dari besar maupun ke kecil maupun dari kecil ke besar. Yang kedua, extension wedge bar atau extension bar. Di sini adalah batang penyambungnya. Ketika posisi bautnya itu di dalam, maka disambung yang lebih panjang maupun yang lebih pendek. Kemudian yang berikutnya ada spinner handle, yaitu yang biasa gagang biasa untuk pemegang kepala shock yang biasa memutarnya. Kemudian yang ratchet yaitu adalah untuk memutar dengan enak ataupun dengan mudah. Jadi tinggal mengubah posisi R maupun L, posisinya itu sering disebut dengan kunci rack atau ratchet. Nah, sekarang yaitu cara penggunaan kunci shock. Di sini digunakan kunci shock itu digunakan untuk membuka maupun mengunci baut dengan torsi tinggi atau torsi besar, berbeda dengan kunci ring, kunci pas, dan kunci pas ring yang tadi yang di pertama. Kalau kunci shock ini torsinya tinggi atau kekuatannya tinggi atau besar. Nah, ini yang pertama cara penggunaan dari ratchet. Ya, ratchet ini digunakan itu ada set levernya ataupun setelannya, yaitu digeser ke L maupun R, yaitu pindahkan set lever ke kiri ataupun kanan, ya. Kalau ke kanan maka akan menguncinya posisinya ke kiri, maka kuncinya ke kiri, maka kita sesuaikan dengan setelannya. Kemudian yang kedua yaitu cara penggunaan spinner handle, ya. Posisi spinner handle itu bisa digunakan
berbagai posisi, yaitu terutama untuk membuka komponen yang susah dan posisi di dalam. Dan yang ketiga ada T-slit handle, itu bentuk dari T-slit handle, yaitu untuk mempermudah itu ada drift fittingnya ataupun untuk digeser kanan maupun kiri supaya dalam mengambil posisi atau kekuatannya lebih besar dalam membuka maupun mengunci sebuah baut untuk komponen. Dan yang keempat, cara penggunaan penyambungan antara T-slit handle antara extension wedge bar disambungkan jadi satu, maka posisinya menjadi kunci T-shock, maka bisa menjadi kunci T-shock yang tadi ya, dapat digeser untuk menimbulkan kekuatan yang besar. Mungkin itu dulu pengenalan kunci shock. Baiklah, itu tadi macam-macam hand tool atau jenis hand tool. Sebenarnya masih banyak lagi jenis-jenis hand tool, namun itu sebagai contohnya. Namun kita bisa mencari lagi jenis hand tool yang lain, terutama itu yang dioperasionalkan dengan kekuatan ataupun power atau tenaga tangan saja, sehingga itu bisa disebut dengan hand tool ya. Untuk materi berikutnya kita lanjut besok pagi ya. Hari ini kita cukupkan dulu, kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak, bisa ditanyakan kalau kurang jelas. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.